Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Trianggraini, mahasiswa jurusan Akuntansi semester 3 di Universitas Yarsi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara untuk melakukan uji asumsi klasik data sekunder di SPSS versi 22, khususnya uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson dan Rantes. Sebelum kita praktik, kita harus tahu dulu apa tujuan dari uji autokorelasi. Di sini, uji autokorelasi itu digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan Durbin-Watson dan Rantes. Jika menggunakan Durbin-Watson, kita ini memerlukan tabel DW untuk membandingkan nilai DW, DU, dan DL. DW itu singkatan dari Durbin-Watson, DU itu singkatan dari Durbin Upper, dan DL itu singkatan dari Durbin Lower. Sedangkan untuk yang menggunakan Rantes, kita ini bisa membaca hasilnya dengan melihat tabel Rantes. Yang pertama, kita akan bahas uji autokorelasi dengan Durbin-Watson. Di sini ada dua jenisnya, yaitu autokorelasi positif dan autokorelasi negatif. Untuk yang positif, jika DW kurang dari DL, berarti terdapat autokorelasi positif. Jika DW lebih besar daripada DU, berarti tidak terdapat autokorelasi positif. Jika DL kurang dari DW kurang dari DU, berarti itu tidak dapat disimpulkan. Nah, untuk yang negatifnya, jika 4 dikurangi DW kurang dari DL, berarti terdapat autokorelasi negatif. Jika 4 dikurangi DW lebih besar daripada DU, berarti tidak terdapat autokorelasi negatif. Jika DL kurang dari 4 dikurangi DW kurang dari DU, berarti itu tidak dapat disimpulkan. Nah, dari ke-6 situasi ini dapat disimpulkan jika DU kurang dari DW kurang dari 4 dikurangi DW, itu berarti tidak terdapat autokorelasi, baik itu positif maupun negatif. Selanjutnya, kita bahas yang uji autokorelasi dengan Rantes. Di sini, dasar pengambilan keputusannya itu, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresinya itu terdapat autokorelasi. Jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresinya tidak terdapat autokorelasi. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung aja praktik ke SPSS-nya. Di sini saya udah ada datanya, terdiri dari 10 nama bank, beserta keuntungan, aset, dan harga sahamnya. Kita langsung aja melakukan uji autokorelasi dengan Durbin-Watson. Kita klik menu Analyze, lalu pilih yang Regression, Linear. Seperti video-video sebelumnya, dependennya itu keuntungan, dan yang independennya itu aset dan harga saham. Kita klik menu statistik, dan kita klik yang Durbin-Watson. Klik continue, langsung aja klik OK. Nah, di sini udah keluar beberapa tabel, tapi kita hanya perlu yang tabel ini, Model Summary. Kita langsung lihat di kolom Durbin-Watson-nya. Di sini itu hasilnya 1,870. Kita langsung ketik aja di Excel, Durbin-Watson-nya 1,870. Sini kita klik DW sama dengan 1,870. Nah, kita udah tahu hasil Durbin-Watson-nya segini, kita bandingin sama di tabel DW-nya.
Di sini saya udah punya tabel DW-nya. Kita lihat di kolom K sama dengan 2, karena kita mempunyai dua variabel independen. Lalu kita lihat di baris yang ke-10, karena kita mempunyai 10 sampel, yaitu 10 bank yang kita uji. Di sini kita lihat di kolom DU. Di sini kita lihat ya, baris ke-10 dan di kolom K sama dengan 2. Di sini DU-nya itu 1,6413. Kita langsung copy aja, kita masukin ke Excel buat kita bandingin. DU sama dengan 1,6413. Tadi kan sebelum praktik udah dijelasin juga ada beberapa syarat supaya tidak terdapat autokorelasi. Syaratnya itu DU kurang dari DW kurang dari 4 dikurang DW. Nah, langsung kita masukin aja. DU-nya itu 1,6413. DW-nya 1,870. Dan 4 dikurangi DW itu hasilnya 2,13. Nah, sekali lagi diingatkan, untuk persamaan ini, DU kurang dari DW, kurang dari 4 dikurangi DW, itu berarti tidak terdapat autokorelasi. Baik itu positif maupun negatif. Nah, kita lihat deh di sini, apa benar DU-nya itu paling kecil dan apa benar 4 dikurangi DW-nya itu dia paling besar. Dan kita lihat ternyata emang benar, DU-nya itu hanya 1,6. Jika dibandingkan dengan DW, dia lebih kecil karena DW-nya itu 1,8. Dan jika dibandingkan dengan 4 dikurangi DW, DU juga lebih kecil karena 4 dikurangi DW itu 2,13. Berarti dengan persamaan kayak gini terbukti kalau data yang kita uji tadi tidak terdapat autokorelasi, baik itu positif maupun negatif. Nah, untuk Durbin-Watson, seperti itu caranya. Selanjutnya kita balik lagi ke SPSS. Selanjutnya kita bakalan uji autokorelasi dengan RAM-test. Kita pertama klik menu Analyze, lalu Regression, dan Linear. Seperti biasa, kita pindahin keuntungan ke dependent dan aset serta harga saham ke independent. Langsung aja kita klik menu Save, kita checklist yang unstandardized. Di sini kita klik unstandardized untuk memunculkan nilai residualnya. Kita klik Continue, kita klik OK. Kita balik dulu ke data tadi, dan di sini udah muncul nilai residual satunya. Langsung aja klik menu Analyze lagi, dan kita pilih yang Non-Parametric Test, lalu Legacy Dialog, dan kita pilih yang Runs. Kita pilih yang Unstandardized, lalu kita pindahin ke kolom sebelah kanannya, lalu langsung klik OK aja. Di sini udah keluar tabel run testnya. Kita bisa langsung lihat aja nilai dari signifikansinya, yaitu 1,00. Batasan dari uji autokorelasi itu 5% atau 0,05. Jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, berarti nilai residual dalam suatu regresinya itu dia tidak terdapat autokorelasi. Di sini kita bisa lihat kalau misalkan 1 ini dia lebih besar daripada 0,05. Berarti dia menandakan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Dan apabila terdapat kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.